Buletin Kafah edisi 202. Keyakinan, ketaatan, dan kemenangan. Sahabat Mubi, selamat menyimak ya. Tahun ini, sahabat Mubi, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah masih dalam suasana penuh keprihatinan. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Pada saat yang sama, ekonomi makin terpuruk. Utang luar negeri makin membengkak. Daya beli masyarakat kian menurun. Belum lagi korupsi selama masa pandemi ini makin menjadi-jadi. Kerusakan demi kerusakan terjadi, tentu harus segera diperbaiki. Solusi tunggal atas segenap masalah yang menimpa umat ini adalah mengembalikan kehidupan Islam dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Sahabat Mubi, penerapan Islam kafah merupakan kemenangan hakiki sekaligus wujud ketaatan umat. Ketaatan tentu memerlukan modal penting berupa keyakinan. Keyakinan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Pada syariah kurban, kita mengenang kembali peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menaati perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail adalah buah hati, harapan, dan kecintaannya yang telah lama didambakan. Namun, di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah kepada beliau untuk menyembelih putranya kesayangannya itu. Beliau pun dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun, segera menjalankan perintahnya. Keyakinan kokoh pada diri Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Allah telah menyingkirkan kecintaan yang rendah, yakni kecintaan kepada anak, harta, dan dunia. Perintah amat berat itu pun disambut oleh Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran. Ismail alaihissalam pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya. Begitulah hebatnya akidah. Keyakinan yang tertancap kuat dan tak tergoyahkan telah mampu melahirkan ketaatan total tanpa mempertimbangkan hal-hal duniawi. Keyakinan semacam ini seharusnya melahirkan kecintaan untuk kembali pada syariah Allah, tentu dengan sekuat tenaga menerapkan syariahnya dalam kehidupan. Mengenai hari kemenangan, yaitu hari raya umat Islam identik dengan hari kemenangan. Pertanyaannya, sahabat Mubi, sudahkah kita menjadi pemenang? Kemenangan hakiki adalah ketika umat Islam menjadi umat yang taat, yang bertakwa kepada Allah SWT. Sayang, saat ini kita menyaksikan masih banyak perintah Allah SWT yang belum diamalkan, masih banyak larangannya yang dilanggar. Singkatnya, masih banyak hukum-hukum syariah yang dicampakkan, terutama berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri, dan lain sebagainya. Sahabat Mubi, saat syariah Islam belum diterapkan secara kafah dalam kehidupan, saat itu pula kehidupan kaum muslim terpuruk, terjajah, hancur dan tertindas. Saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, Irak, Afghanistan, Xinjiang, Chechnya, Rohingya, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan sebagainya dijajah, disiksa, dan banyak yang diusir dari negerinya. Tak ada yang melindungi dan membela mereka. Pangkal keterpurukan ini adalah karena umat Islam telah banyak menyimpang dari Al-Quran. Padahal, sahabat Mubi, keadaan itu telah diterangkan oleh Allah SWT. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Menurut Imam Ibnu Katsir, sahabat Mubi, makna berpaling dari peringatanku adalah menyalahi perintahku dan apa saja yang aku turunkan kepada Rasulku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Adapun penghidupan yang sempit di dunia tidak lain adalah kehidupan yang semakin miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas, dan yang lainnya, sebagaimana yang kita saksikan dan rasakan sekarang ini di dunia Islam. Hari Raya Idul Adha sudah berlalu. Tugas kita, sahabat Mubi, adalah membuktikan bahwa kita adalah umat yang layak dan berhak untuk disebut sebagai umat yang bertakwa di hadapan Allah, yakni yang siap tunduk secara total kepada syariahnya. Nah, sahabat Mubi, kunci meraih kemenangan yaitu ada 3. Pertama, memantaskan diri sebagai hamba yang kokoh keimanannya, mendalam keilmuannya dan dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, maksimal dalam melakukan upaya perubahan dari suatu kondisi menuju kondisi lain yang lebih baik.
Yang ketiga, sabar atas panjangnya perjuangan dan atas tipu daya musuh. Mengapa harus memantaskan diri dari sisi keimanan dan ketakwaan? Karena kemenangan bagi umat Islam adalah karunia dari Allah. Yang wajib kita lakukan adalah melakukan ikhtiar dalam perjuangan untuk mengubah keadaan dunia yang sebelumnya jauh dari aturan Islam menuju keadaan yang tunduk dan patuh pada aturan Allah. Inilah perubahan menuju penerapan syariah Islam secara kafah, sahabat Mubi. Perubahan itu harus diupayakan sendiri oleh umat Islam. Sebabnya Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sungguh Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, sahabat Mubi, perubahan bisa bermakna mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Bisa juga bermakna merawat anugerah yang baik dari Allah agar tidak berubah menjadi buruk karena perilaku kita. Hal kedua inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baidawi saat menafsirkan ayat di atas. Adapun terkait sabar, Allah SWT berfirman, bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan para pelaku kebaikan. An-Nahl ayat 127 sampai 128. Karena itu, sahabat Mubi, bersabar menghadapi musuh dakwah yang menyalahi dan menentang dakwah adalah kunci kemenangan. Ini adalah sunatullah. Lalu, sahabat Mubi, bagaimana kemudian mengembalikan kemenangan? Nah, berbicara kemenangan hakiki, penting bagi kita menengok momen khutbah Haji Wada Rasulullah. Saat melaksanakan haji tersebut, Nabi SAW berkhutbah di hadapan halayak. Beliau berkhutbah tidak hanya sekali. Beliau berkhutbah di hari Arafah, di hari Nahar, dan di pertengahan hari Tasyrik. Beliau berwasiat, memberi nasihat dan memberi pengarahan sehingga ketika beliau meninggalkan umat ini, mereka dalam keadaan terang benderang. Beliau berpesan kepada umatnya, sahabat Mubi, yaitu terkait perlindungan darah, harta, dan kehormatan. Wujud perlindungan tersebut dijelaskan dalam rangkaian khutbah panjangnya. Perlindungan tersebut menisayakan ikatan akidah, bukan kesukuan. Kepemimpinan Islam dengan model Khulafaur Rasyidin dan fondasi kepemimpinan tersebut berupa akidah Islam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika matahari mulai tergelincir pada hari Arafah, Nabi SAW berkhutbah, antara lain, sungguh darah dan harta kalian haram, suci seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Hadis riwayat Muslim. Usai baginda Nabi SAW menyampaikan khutbah wada yang cukup panjang, turunlah firman Allah SWT terkait kesempurnaan Islam. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, telah mencukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah meridai Islam sebagai agama kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Saat ini, ikhtiar mengembalikan kemenangan umat Islam bermakna membawa umat pada posisi terbaik sebagai kekuatan di dunia yang diperhitungkan dalam percarutan politik global. Nah, sahabat Mubi, perjuangan mengembalikan kekuatan umat ini memang tidak mudah dan tidak ringan. Momentum Hari Raya Idul Adha yang telah berlalu, yang insya Allah telah melahirkan kembali banyak umat Islam yang memiliki kadar keimanan dan ketaatan kepada Allah yang tinggi, menjadi modal bagi terbitnya fajar kemenangan Islam di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Mubi, ini adalah buletin kafah pada edisi kali ini. Kami tunggu komentar dari sahabat-sahabat Mubi semuanya. Yaitu silakan kirimkan komentar sahabat Mubi bisa melalui Instagram kami, yaitu @muslimahbicara.id, atau langsung ke WA kami 0858 7508 5961. Sahabat Mubi juga bisa subscribe YouTube kami, yaitu Muslimah Bicara, dan ikuti terus podcast kami Muslimah Bicara. Kami tunggu komentar dan tanggapan sahabat Mubi, kirimkan langsung kepada kami. Insya Allah akan kami bacakan di podcast selanjutnya, bicara tentang ketaatan, keyakinan, dan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.